Kalau makrifat, Allahnya didahulukan. Kalau hakikat, wujudnya didahulukan. Jadi makrifat itu Allah lah yang wujud pada segala sesuatu. Itu makrifat. Kalau hakikatnya segala sesuatu itu itulah wujud dirinya Allah. Patrika lagi. Tidak ada segala yang wujud, segala yang nyata, segala yang terang, segala yang jelas, melainkan hanya dirinya semata-mata. Disitulah maknanya Allah itu berselindung di dalam terang. Walaupun dirinya dikatakan batin, batinnya itu telah zuhir, batinnya itu telah nyata pada segala sesuatu. Maka segala sesuatu itu, itulah kenyataan dirinya yang sebenar-benarnya. Segala yang wujud ini, itulah wujud dirinya yang sebenar-benarnya. Tidak ada wujud yang lain di luar dirinya. Kalau ada wujud yang lain di luar dirinya, berarti masih ada pembanding dirinya. Padahal dia dikatakan tadi apa? Ahad. Kalau ada pembanding dirinya, belum disebut ahad. Ahad itu tidak ada pembandingnya. Itu memandangnya secara tarki namanya. Hancurkan tubuh pada hati, hancurkan hati pada ruh, hancurkan ruh pada syir, hancurkan syir pada zat. Maka nyatalah zat yang berdiri dengan sendirinya. Tarki. Sekarang lakukan lagi namanya tanazul. Hanya dua tuh ilmunya. Tanazul memandang dari atas ke bawah. Dari zat nih. Dari zat ke bawah. Ini disebut namanya tanazul. Cara memandangnya yang disebut namanya tanazul, nyatanya ya, kudrat dan iradat zat ya, pada sir, maka kelihatanlah sir itu yang berbuat. Itu nyatanya kudrat dan iradat zat pada sir, maka nampaklah sir yang berbuat. Nyatanya sir pada ruh, maka tampaklah ruh itu yang berbuat. Nyatalah ruh itu pada hati, maka nyatalah hati itu yang berbuat. Nyatanya hati itu pada tubuh, maka nyatalah tubuh itu yang berbuat. Itu yang disebut namanya tanazul. Sekarang patrikan dia. Ya kan? Kalau sudah nyata zat kepada sir, sir sudah nyata kepada ruh, ruh sudah nyata kepada hati, hati juga sudah nyata kepada tubuh, dan tubuh sudah nyata pada segala perbuatan, dan tubuh sudah nyata pada segala perbuatan, maka mempatrikannya segala perbuatan yang nyata pada tubuh alam semesta dan tubuh insan itu sebenar-benarnya adalah nyatanya perbuatan zat. Ini dia. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Itu dia. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Apa artinya itu? Dan Allah yang menciptakan dirimu dan apa-apa yang kamu perbuat. Allah yang menciptakan dirimu dan apa-apa yang diperbuat. Itu artinya tidak ada perbuatan tubuh, tidak ada perbuatan hati, tidak ada perbuatan ruh dan sir, melainkan nyatanya perbuatan aku. Pada perbuatan tubuh, hati, ruh dan sir itu, kata Tuhan.
Karena dia cuma yang ada. Itu memahaminya. Jadi kalau dia cuma yang ada, maka di situ sudah jelas, sudah teranglah Allah itu terpandang senyata-nyatanya dan seterang-terangnya Bapak Ibu. Jadi tidak ada lagi diri Bapak Ibu di sana lagi. Yang ada hanya dirinya semata-mata. Itulah namanya yang nampak itu adalah perbuatannya, fiilnya. Nah, ya, nampak fiilnya itu. Memandang fiilnya itu di mana? Memandang fiilnya ini pada tubuh, nih fiil. Fiil siapa tuh? Fiilnya Allah. Untuk memandang asmanya kemana? Ini ya, memandang asmanya ke hati. Untuk memandang sifatnya kepada ruh. Untuk memandang zatnya, itulah kepada sir. Maka nampaklah wujud kesempurnaan. Lihat, nampaklah wujud kesempurnaan zat, sifat, asma dan af'al itu pada insan. Insan ini tempat sempurnanya memandang nyatanya zat, sifat, asma, dan af'al. Itu dia. Itu yang dimaksud dengan wujud. Itu yang katakan wujud itu. Jadi wujud itu nyatanya zat, sifat, asma, af'al pada insan. Itu yang disebut wujud. Itulah maknanya al-insanu sirri. Karena insan itu wujud zat, sifat, asma, af'al, maka disitulah dikatakan oleh Tuhan, insan itu bukan dirimu. Kata Tuhan, insan itu bukan dirimu, insan itu rahasiaku. Allah yang bilang insan itu bukan diri kita, insan itu rahasia diriku. Dan rahasia diriku itu adalah sifatku. Sifatku itu tiada lain adalah diriku sendiri. Maka Allah itulah dikatakan insan kamil mukamil. Insan kamil muka. Apa artinya itu? Insan kamil sempurna, mukamil lagi sempurna. Tuh, jadi yang dikatakan insan kamil mukamil itu adalah aku, kata Allah. Diri Allah sendiri yang insan kamil mukamil. Karena dirinya disebut insan kamil mukamil, maka disitulah Ustaz katakan tadi, insan yang sudah mengenal dirinya kamil mukamil, itulah orang yang telah mengenal seakmal diri pada dirinya sendiri. Karena dirinya sendiri inilah wujud daripada insan seakmal itu. Itu yang dirinya. Inilah yang dikatakan namanya diri yang telah berkulima. Jadi diri yang berkulima itu diri yang sudah mengenal dan menyaksikan Allah pada diri sendiri. Karena diri sendiri inilah dirinya zat, sifat, asma dan af'al. Itu yang wujud itu. Itulah buku 5. Bukan buku 5 la ilaha illallah. Itu melapaskan kulima namanya tuh. Ya. Kan pernah Bapak Ibu melihat film enggak? Ditembak akannya mati la ilaha. Itu bukan berkulima, itu membaca kulima. Diri yang berkulima itu sudah mengenal, sudah menyaksikan, sudah bertatap wajah bahwa diri inilah yang dirinya itu. Diri zat, sifat, asma dan af'al. Tak ada diri Bapak Ibu, yang ada hanya dirinya. Itu yang berkelima. Sehingga sadar kita sesadar-sadarnya, paham kita sepaham-pahamnya, hanya dia cuma yang wujud. Selain dirinya nggak ada. Dia cuma yang wujud. Kalau dia cuma yang wujud,
maka wujudnya itu pada sekalian alam. Namun nyata sempurnanya sekalian alam itu pada diri sendiri. Maka disitulah Allah memandang dan menilik kesempurnaan dirinya itu bukan pada alam, namun pada insan. Ini dalilnya, al-insanu siri wa siri sifati wa sifati la ghairi. Insan itulah kesempurnaan memandang dirinya. Kenapa insan itu kesempurnaan untuk memandang melihat dirinya? Karena insan itulah kesempurnaan daripada alam. Kesempurnaan alam itu memandangnya kepada insan. Maka apa yang ada pada alam semesta ada pada insan. Ya. Jadi pada alam semesta ini ada namanya malaikat. Ada namanya apa lagi Bapak Ibu? Jin, apa lagi? Jin, iblis. Ada namanya setan. Apa lagi namanya? Tumbuh-tumbuhan. Apa lagi namanya? Hewan. Kesempurnaan memandang hewan, tumbuh-tumbuhan. Apa lagi nih? Setan, iblis, jin, malaikat, itu pada insan nih. Inilah kesempurnaan itu. Sini memandangnya. Maka jangan Bapak Ibu tertipu dengan bentuk dan rupa malaikat, jin, iblis, setan, hewan, tumbuh-tumbuhan. Itu rupanya, itu bentuknya, itu wajahnya. Namun wujudnya, wujud dari segala bentuk dan rupa itu hanya satu saja dia. Tidak lain dirinya sendiri. Namun kesempurnaan untuk memandang wajahnya, kesempurnaan untuk memandang bentuk dan rupanya, kesempurnaan untuk memandang sifat dan kelakuannya, itulah pada insan ini. Itu dia.